modul 1 untuk praktikum elektronika industri, yaitu mengenai digital I/O addressing atau pengenalan PLC Mitsubishi FX5U, mengenai input outputnya dan cara penggunaan GX Walk 3 nya. Oke, kita langsung ke langkah praktikumnya. Nah, ini modulnya bisa kalian baca sendiri-sendiri. Nah, program praktikumnya ini ada 3 buah program, tapi sini nanti saya contohkan dari awal sekali karena ini sangat baru. Kita buka GX Walk 3 nya. Nanti tampilan awal akan seperti ini, lalu kita klik project, lalu new. Nah, usahakan seriesnya itu FX5 CPU dan tipenya FX5U, lalu kemudian klik OK. Ya, jika muncul seperti ini di OK saja. Nah, nanti akan muncul ladder program seperti ini dasarnya. Nah, dimodulkan program awalnya seperti ini, ada X0, X1, dan Y0. Apa sih maksud dari X0 dan X1 dan Y0? X0 dan X1 itu merupakan inputnya, bisa berupa push button atau toggle button, dan Y0 itu sebuah coil itu outputannya itu bisa berupa lampu atau sebagai indikatornya. Nah, cara penulisan programnya itu kita klik ini kolom 1, ini ke baris 1, kemudian kita pilih yang ini open contact. Nah, kemudian kita beri nama X0. Nah, itu otomatis akan memberi nama X000, maka akan muncul open contact seperti ini di ladder programnya. Kemudian di ujungnya kita beri outputnya itu yang ini coil. Nah, kemudian kita beri nama Y0. Untuk penamaan di modul sudah dijelaskan mengapa menggunakan nama X dan Y sebagai input output. Sini kan ada bagian yang kosong. Ketika kalian tidak memberi line seperti ini, itu tidak akan tersambung. Nah, cara memberi line-nya adalah pilih yang ini horizontal line, lalu klik OK. Nah, otomatis akan tersambung semua. Kemudian setelah membuat ladder programnya, kita convert programnya, itu kita pilih tab convert, kemudian di build all dan klik OK. Otomatis background akan menjadi putih. Jika background menjadi putih, itu menandakan program sudah bisa dijalankan atau bisa di download ke PLC-nya. Nah, karena kita tidak menggunakan PLC di sini, kita menggunakan simulasi. Itu kita ke debug simulation, start simulation. Nanti akan muncul window seperti ini. Kemudian pilih yang ini, parameter program, dan execute dan execute programnya. Kemudian klik OK, kemudian close. Nah, otomatis Windows kayak simulatornya akan berubah menjadi parent. Parent itu maksudnya program yang kita jalankan, program yang kita buat berhasil dijalankan. Kalau errornya menyala atau berkedip, itu artinya programnya ada error. Nah, untuk menjalankan programnya, kita klik di inputannya, kemudian kita pencet shift enter. Itu untuk meng-on-kan kontaknya, jadi otomatis Y0-nya akan menyala. Nah, untuk mengenikkan simulasinya atau simulatornya, kita kembali ke debug, kemudian simulasi, terus stop simulasi. Kemudian di read monitor kita ganti ke write. Untuk mengubah lagi ladder programming, usahakan ini ke write. Jika masih di read monitor, itu tidak akan jadi ubah ladder programming. Kita ke read monitor, kemudian kita tambahkan close kontak.
kita namakan X1. Apa sih perbedaan dari open kontak sama close kontak? Kalau open kontak itu awal itu dia off, ya semua awal itu off semua, tapi ketika off, open kontak itu tidak bernilai on atau satu. Tapi ketika close kontak, jika dia off, dia bernilai satu. Istilahnya berkebalikannya. Oke, kita convert lagi. Intinya setiap membuat program ladder kita harus mengkonvertnya terlebih dahulu. Memperbaiki pun juga harus dikonvert terlebih dahulu sebelum dijalankan atau di download ke PLC-nya. Oke, terus. Nah, ini perbedaannya. Dia langsung menyala terlebih dahulu. Dan kemudian misal kita ini nyala, dia baru menyala. Mengapa saat diberi dua kontak atau dua inputan berjejeran di samping ini tidak otomatis menyala? Karena ini menandakan logika N, seperti gerbang N. Jadi keduanya harus bernilai 1. Misalnya yang X1 nya kita on kan, nah, otomatis gua akan mati seperti itu. Nah, kemudian misal kita buat percabangan ya, kita stop dulu, kita ke right lagi, ini kita delete saja. Kemudian di bawah sini kita beri nama X1. Nah, langsung di sini misalnya langsung mengetik ya namanya ya, X1 atau Y0 itu langsung bisa. Nah, untuk mengubah tipe input atau outputnya kita klik sini, drop down menu sini. Nah, ini akan muncul tools-tools yang seperti ini, kemudian klik OK. Nah, untuk menambahkan garis ke bawahnya kita bisa memberi ini vertical line. Sini jangan lupa diberi horizontal line juga. Nah, convert lagi, kemudian kita kenapa outputnya menyala? Karena ketika dibuat percabangan seperti ini, artinya dia bernilai OR. Jadi salah satu ketika dia bernilai 1, dia akan menyala. Ini kita on kan, ya sama saja menyala. Misal kita ini kita 0 kan, nah sama saja menyala. Seperti itu perbedaannya. Oke. Untuk yang contoh awal tadi hampir sama yang di program yang 1. Nah, kita ke program yang kedua. Ini kita delete dulu. Delete. Ini X1 menggunakan open kontak, satunya itu close kontak. X0 nya kontak. Nah, misal terlalu lama ya menggunakan tools di sini, kita bisa menggunakan membuat garis itu kontrol dengan bantuan arah ya. Misal di sini kita kontrol atas, nah otomatis itu akan membuat vertical line. Terus untuk horizontal line nya kita kontrol arah kanan. Nah, seperti itu. Untuk menghapusnya sebaliknya, dari kanan ke kiri, seperti itu. Convert lagi. Close. Kita coba yang ini ya, sama
sama seperti tadi, keduanya itu harus satu nilainya ya. Kalau tidak satu, dia tidak akan menyala. Intinya keduanya di sini. Oke, nanti kalian analisa. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membuat berupa menggunakan perintah word, karena ini kan kita menggunakan perintah bit ya, 1010. Lihat dulu semuanya. Seperti biasa kita tetap memundurkan open kontak. Oke, nah di ujungnya kalau tadi kan langsung Y1 dan set coilnya ya. Nah, untuk yang device word kita menggunakan perintah set Y0. Itu artinya kita mengeset nilai Y0 dari hasil kontak dari X1 nya. Nah di sini kita beri nama Y0. Sebagai Y0. Mengapa saya buat sini open kontak? Ini sama saja, ketika dia di set dia akan menyala kontaknya. Sebentar, saya tambahkan lagi, karena di contoh itu ada 2 toggle. Itu ini reset itu artinya mengembalikan nilai sebelumnya. Coil kita hubungkan semua. Kemudian kita convert lagi, bug simulation, biasa simulation. Oke, dan close. Kita coba yang awal tes. Nah, otomatis akan menyala. Tapi ketika kita off kan atau kita nolkan, dia tetap menyala. Kenapa? Karena saat di set itu artinya otomatis di alamat Y0 akan berdiri ada terus. Untuk mematikannya kita harus meresetnya. Makanya kita buat sini 2 toggle. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian selanjutnya, kalau tadi kan inputnya bercabang, misal outputnya bercabang seperti apa? Ini di copyright. Misal kita menggunakan 2 output ya, kita coil sini Y1 juga. Oke, nah, seperti ini ya. Kemudian kita debug lagi sini. Misal kita ini on kan, nah keduanya akan menyala. Intinya ketika outputnya diberi percabangan, maka keduanya akan bernilai sama. Tapi ketika inputnya saja ketika inputnya yang bercabang, maka salah satunya harus bernilai 1 untuk menyalakan coilnya atau outputnya ya, seperti itu. Nah, untuk yang program 4 bisa kalian coba sendiri ya, karena teorinya hampir sama saja seperti yang lain. Kemudian tugasnya diperhatikan, perintah-perintahnya. Itu ada tugas 1 buat program yang sama dengan program 3, tapi menggunakan hanya 1 push button. Di sini kan ada 2 push button, yang close kontak sama yang open kontak. Nah, kalian ubah menjadi 1. Kemudian di kedua itu ada merupakan static kasus, itu sebuah eskalator. Kalian baca perintahnya, operasinya, pembahasannya itu sudah jelas
penjelasan itu mengenai apa saja ya. Untuk modul 1 hanya seputar masalah input output dan pengalamatan terlebih dahulu dan menggunakan perintah device word ya. Sekian dan terima kasih.